Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Hyuin Lovers. Mari kita lanjutkan cerita dari Bai Xiaochun part yang ke-95. Dan ini adalah uploadan yang ketiga hari ini. Target uploadannya adalah 5. Selamat menyaksikan. Zhao Xionglin merasa sangat frustrasi hingga itu adalah siksaan. Dan ketika dia menyadari bahwa Bai Xiaochun menghalangi jalan keluar, hatinya membengkak dengan kutukan, dan wajahnya mulai berubah menjadi warna ungu kemerahan. Jelas, tidak tinggal atau pergi adalah pilihan yang layak. Akhirnya, Grand Heaven Master bosan dengan situasinya. Melambaikan lengan bajunya, ia mengirim Zhao Xionglin terbang keluar dari Heaven Master Hall, dan istana kekaisaran pada umumnya. Bai Xiaochun menggerutu sendiri tentang hal itu, dan kemudian melangkah keluar pintu. Namun, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Zhao Xionglin lolos begitu mudah. Dan kemudian ada pria itu Liu Yong. Tunggu saja sampai aku menyusulnya. Mendengus, dia bergegas pergi. Ketika Zhao Xionglin muncul di luar istana kekaisaran, dia sangat tersentuh bahwa dia telah selamat pada saat terakhir. Dengan menggunakan kecepatan terbesar yang dia bisa, dia bergegas menuju klannya, merenggut lebih frustrasi daripada yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Pikiran tentang bagaimana dia dengan keras menyatakan di depan semua aristokrasi bahwa dia akan bersujud kepada Bai Hao jika dia menyulap nyala api 18 warna seperti tamparan di wajahnya. Pada saat Zhao Xionglin kembali ke klannya, kata Bai Xiaochun menjadi ahli nujum duniawi sudah mulai menyebar melalui Ark Emperor City. Dalam momen singkat, semua orang membicarakannya. Kami akhirnya memiliki ahli nujum duniawi keempat di Wildlands. Keempat, bahkan di masa keemasan, kita hanya punya 5. Bai Hao, Grandmaster Bai. Bahkan ketika dia menyulap lidah samar dari api 18 warna itu, jelas bahwa dia akhirnya akan mencapai peringkat duniawi. Bukan hanya Ark Emperor City yang terguncang. Semua Wildlands berada dalam kegemparan besar saat berita menyebar. Itu terutama berlaku untuk para necromancer. Hampir semua klan ahli nujum mulai melakukan segala daya mereka untuk mencoba menjangkau ahli nujum duniawi baru dan membangun hubungan. Berita bahkan mencapai wilayah Sungai Heavenspan, dan membuat banyak orang terpana. 4 sekte sungai besar semua menempatkan nama Bai Hao ke daftar eksekusi mereka. Hadiah untuk kepalanya sangat luar biasa. Bagaimanapun juga, dia sekarang adalah satu dari hanya 4 ahli nujum duniawi yang ada. Bagi 4 sekte sumber sungai, fakta bahwa seseorang yang begitu muda telah mencapai ketinggian seperti itu memastikan bahwa mereka semua merasa perlu melihatnya mati. Sayangnya, ia terlalu jauh dari mereka untuk melakukan apapun selain menghela nafas dengan menyesal. Jika orang-orang di wilayah Sungai Heavenspan mendengar berita ini, tidak perlu menyebutkan klan Zhou Yixing. Meskipun mereka berada jauh dari Ark Emperor City, ketika mereka mendengar tentang masalah ini, dan mengetahui bahwa Zhou Yixing adalah salah satu pengikut Bai Hao ini, mereka sangat gembira. Bahkan, kepala klan mengeluarkan perintah segera mempromosikan Zhou Yixing ke posisi pangeran mahkota. Tetua klan setuju dengan keputusannya, dan tidak peduli seberapa tidak puasnya saudara klan Zhou Yixing. Dalam dunia necromancer, menjadi bawahan dari necromancer duniawi adalah hal yang sangat penting. Selanjutnya, dengan bantuan Bai Xiaochun, necromancy Zhou Yixing telah maju pesat, dia sekarang hanya berjarak 1 rambut dari peringkat langit sendiri. Tentu saja, proklamasi Universal Grace belum dibatalkan. Namun, Zhou Yixing memiliki kekuatan yang cukup untuk memastikan bahwa tidak ada pertempuran atau reaksi dari kerabatnya di klan. Setelah semua orang di Wildlands juga tahu bahwa Bai Hao ini adalah orang di belakang proklamasi Universal Grace. Zhou Yixing tidak hanya menjadi terkenal di klannya. Kemanapun dia pergi di Ark Emperor City, orang-orang akan memegang tangan sebagai salam, membuat dia merasa sangat senang. Sekarang, dia benar-benar yakin positif bahwa keputusan awalnya untuk memihak Bai Xiaochun telah menjadi yang terbaik. Jika Zhou Yixing bersenang-senang dalam kemuliaan, maka tidak perlu lagi menyebutkan Bai Xiaochun. Meskipun dia seharusnya menuju ke daerah terbatas sungai dunia bawah, dia menunda dan menunda, memberinya banyak waktu untuk berjalan-jalan di kota dan menghargai tatapan memuja yang dilemparkan orang ke arahnya. Selain itu, ia akan terus dibanjiri oleh para ahli nujum yang berkunjung, yang menghujaninya dengan hadiah ucapan selamat. Semua dalam semua, Bai Xiaochun merasa luar biasa tentang bagaimana semuanya berjalan. Dia juga kembali untuk mengunjungi jalan di mana toko penyempurnaan rohnya berada, di mana dia menerima banyak pujian dan penyembahan. Akhirnya, ketika dia pergi ke hampir semua tempat penting di Ark Emperor City, dia teringat kembali pada Zhao Xionglin dan Liu Yong. Sayangnya, Liu Yong sangat licik. Sadar bahwa Bai Xiaochun akan berusaha membalas dendam, dia sudah lama meninggalkan Ark Emperor City dan mendaftar sebagai tentara di tembok besar.
Meskipun Bai Xiaochun sedikit terkejut dengan itu, dia harus mengakui bahwa itu membuktikan Liu Yong menjadi orang yang sangat menentukan. Zhao Xiongling tidak begitu menentukan. Dia hanya pergi ke meditasi terpencil, dan berasumsi bahwa Bai Xiaochun akan melupakannya. Sial baginya, ia meremehkan keuletan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun melakukan perjalanan setiap hari ke klan Zhao, menyebabkan masalah bagi semua orang, sangat menyenangkan anak-anak itu. Mempertimbangkan status barunya, dia adalah pusat perhatian kemanapun dia pergi. Segala macam pembudidaya nakal berusaha menjadi pengikutnya. Yang paling penting, berita perselisihan antara dia dan aristokrasi tepat sebelum kenaikannya ke pangkat duniawi mulai menyebar. Sejak saat itu, setiap kali hal-hal buruk terjadi di Ark Emperor City, semua orang mengarahkan jari-jari mereka pada para bangsawan dan bangsawan. Juga, karena dia adalah subjek pengabdian liar oleh semua ahli Nujum Wildlander, bahkan Adipati Surgawi yang memiliki masalah dengan Bai Xiaochun terpaksa hanya bertahan dalam situasi. Pada saat ini, dia lebih aman dalam posisinya daripada sebelumnya. Oleh karena itu, Bai Xiaochun menolak untuk menyerah pada Zhao Xiongling. Sayangnya, pria itu seperti kura-kura dengan kepala tersembunyi di cangkangnya, dia tetap di pagoda Markis Surgawi dan tidak akan keluar tidak peduli apa yang dikatakan Bai Xiaochun. Akhirnya, Bai Xiaochun mulai marah. Baiklah, kamu pengecut. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Lord Bai hanya akan membiarkan Anda bersembunyi darinya? Bai Xiaochun melotot marah pada pagoda Markis Surgawi, menggerutu tentang betapa konyolnya tindakan Xiongling Zhao. Dia jelas telah kehilangan, dan terus bertindak tanpa malu. Jika Anda adalah pria sejati, Anda akan menyukai Liu Yong dan bersembunyi di garis depan perang di tembok besar. Setidaknya itu akan memberi Anda sedikit rasa hormat saya. Tetapi sebaliknya Anda bersembunyi di pagoda Markis Surgawi yang lemah. Ya, kamu tunggu saja dan lihat bagaimana aku membuatmu keluar. Mengibaskan lengan bajunya, dia pergi mengunjungi klan Markis Surgawi lainnya. Setiap kali dia bertemu dengan salah satu keajaiban surgawi, dia akan menggertak dan membual sampai menyebabkan mual. Selain itu, dia membuat sebuah petunjuk bahwa selama Zhao Xiongling tidak keluar dan bersujud padanya, dia akan tinggal di Ark Emperor City. Perlahan-lahan, keajaiban surgawi mulai menjadi sangat frustrasi dan marah pada Zhao Xiongling. Akhirnya, setelah Bai Xiaochun mengancam hampir semua keajaiban surgawi, Chen Haosong menghela nafas dan mengirim pesan kepada Zhao Xiongling mendesaknya untuk menyerah begitu saja. Zhao Xiongling ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Nyali memutar dengan penyesalan, dia menguatkan diri dan pergi untuk menemukan Bai Xiaochun, kepada siapa dia bersujud dengan cara dramatis. Bai Xiaochun sangat senang dengan apa yang dilihatnya. Setelah itu, dia memutuskan untuk membiarkan yang lain pergi dari surga. Sambil mengibaskan lengan bajunya, dia membawa Zhou Yixing bersamanya dalam perjalanan keluar dari kota. Mereka tidak pergi ke portal teleportasi, melainkan menggunakan pesawat surgawi Ark Emperor City, ditemani oleh kontingen penjaga pribadi Grand Heaven Master, saat mereka menuju daerah terbatas Sungai Underworld. Sekelompok besar ahli nujum keluar untuk mengawal Bai Xiaochun pergi. Adapun semua keajaiban surgawi, mereka menghela napas lega, dan berharap bahwa setelah dia pergi, dia tidak akan pernah kembali. Zhao Xiongling harus menahan diri dari memecahkan drum dan gong untuk mengekspresikan kegembiraannya. Ada banyak reaksi yang beragam di dalam Ark Emperor City. Saat Bai Xiaochun pergi, dia memikirkan kembali semua yang terjadi di sana, melihat kembali ke kota, dan menghela nafas. Aku akan merindukan kalian semua. Ketika dia datang ke Ark Emperor City, dia bukan siapa-siapa dari Giant Ghost City. Setelah pergi, akan sulit baginya untuk secara lebih megah. Dia sekarang kebalikan dari siapapun, salah satu orang paling penting di seluruh Wildlands. Banyak orang di kota itu memikirkan hal yang sama, dan itu membuat mereka menghela nafas. Dia adalah tipe orang yang mungkin kamu benci, tetapi tidak punya pilihan selain mengagumi. Kata Chen Haosong sambil menghela nafas. Dia adalah tipe orang yang hanya sering muncul di dinasti Ark Emperor. Seseorang yang menyebabkan gelombang kemanapun dia pergi, seseorang yang mencapai puncak tertinggi, seseorang yang tak seorang pun berani meremehkan. Semua Markuise Surgawi menghela nafas dalam-dalam. Dia telah menculik Raja Surgawi dari kota hantu raksasa, dan menaklukkan kerumunan yang dipilih di Necromancer Kettle. Dia telah berduel dengan ahli nujum langit, dan menjatuhkan klan yang paling kuat di masanya sebagai komisaris inspeksi. Dia melemparkan semua ciptaan ke dalam kekacauan selama pengorbanan leluhur, menghasut kemarahan para penguasa surga, membuat musuh-musuh seluruh aristokrasi dengan proklamasi rahmat universal, dan telah menjadi ahli nujum duniawi yang menakjubkan. Kisah-kisah tentang hal-hal itu tidak memudar karena Bai Xiaochun meninggalkan Ark Emperor City. Bahkan, mereka terus diberitahu dengan lebih bersemangat. Saat dia pergi, Grand Heaven Master memandangnya pergi dan bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar ingin tahu mengapa Kaisar Neraka memilihnya. Berdiri di sebelahnya, Hei Ming bergumam, aku tidak tahu. Area terbatas Sungai Underworld adalah salah satu dari beberapa area terbatas di Wildlands.
Alasan mengapa daerah seperti itu disebut dibatasi, adalah karena para penggarap jiwa biasa akan mengalami kesulitan bahkan memasuki mereka, dan jika mereka berhasil dalam upaya itu, kemungkinan besar akan mati sebagai akibatnya. Satu-satunya cara untuk melintasi daerah-daerah tersebut dengan aman adalah dengan medali komando khusus. Tidak mengherankan, area terbatas sungai dunia bawah sebenarnya berisi sungai. Pada siang hari, itu tampak tidaknya lebih dari dasar sungai yang kering dan biasa. Namun, setelah tengah malam berlalu, sungai Underworld akan bermanifestasi, mengalir melalui daerah itu untuk beberapa jarak sebelum menghilang ke malam. Dengan demikian, daerah itu menjadi daerah terlarang. Lagi pula, sungai bawah dunia biasanya ilusi, dan hanya akan muncul di dunia manusia dalam keadaan khusus atau menggunakan teknik khusus. Tapi di area ini, sungai bawah dunia akan secara alami muncul setiap malam setelah tengah malam. Tentu saja, semua area terbatas Wildlands memiliki benda unik yang akan muncul. Benda-benda seperti itu digunakan dalam Ark Emperor dinasti baik untuk tujuan budidaya, dan juga sebagai sarana untuk memperbaiki perangkat ajaib besar yang adalah Ark Emperor City. Sebagai contoh, di daerah terbatas sungai dunia bawah, ada pelangi dunia bawah yang akan muncul di atas sungai di malam hari. Mereka ilusi, dan juga sementara, tetapi dengan menggunakan teknik khusus, dimungkinkan untuk memanen mereka. Karena keadaan umum ini, daerah-daerah terlarang dikuasai pasukan militer dari Ark Emperor City sepanjang tahun. Adapun area terbatas sungai dunia bawah, ada brigade 3.000 orang yang dipenjara di sana. Para prajurit yang paling kuat berada di lingkaran besar tahap Naschen Sol. Dia bukan Markis Surgawi, melainkan salah satu penjaga pribadi Grand Heaven Master. Sebagian besar pembudidaya jiwa lainnya berada di tahap formasi inti. Meskipun mungkin tampak seperti hamparan untuk mengatakan bahwa 3.000 ini dapat melindungi Bai Xiaochun, kebenarannya adalah karena mereka melaporkan langsung ke Grand Heaven Master, mereka lebih kuat daripada yang muncul hanya berdasarkan pada basis kultivasi saja. Meskipun pasti ada anggota bangsawan dan aristokrasi yang diam-diam akan bergerak melawan Bai Xiaochun, bahkan 4 Raja Surgawi tidak akan dengan santai menyeberangi Grand Heaven Master. Memusnahkan kekuatan itu akan sama dengan mendeklarasikan perang terhadap Grand Heaven Master. Adapun misi umum brigade itu hanya untuk memanen pelangi dunia bawah. Bai Xiaochun dan Zhou Yixing menghabiskan beberapa hari bepergian ke area terbatas sungai Underworld. Bai Xiaochun tidak terburu-buru, dan melanjutkan dengan kecepatan stabil di pesawat surgawi. Meskipun lanskap di Wildlands tandus dan suram itu tidak mengurangi suasana hati Bai Xiaochun sama sekali. Bahkan, dia meluangkan waktu untuk mengunjungi banyak klan ahli nujum di sepanjang jalan, dan mereka akan selalu menghujaninya dengan hadiah. Secara keseluruhan, itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Ketika mereka akhirnya mencapai area terbatas sungai dunia bawah itu adalah malam. 3.000 tentara yang ditempatkan di sana telah diberitahu bahwa dia akan tiba, dan sedang menunggu untuk menerimanya. Ada 5 orang yang berdiri di depan brigade, yang semuanya adalah ahli Naschen Sol. Salah satunya adalah seorang pria parubaya, yang tidak lain adalah kolonel yang memimpin brigade. Berdiri di belakangnya adalah 4 ahli Naschen Sol lainnya, 2 di antaranya berada di tahap akhir, dan 2 di tahap tengah. Mereka sudah mendapat informasi tentang siapa Bai Xiaochun itu. Mereka tahu bahwa dia bukan hanya ahli nujum duniawi, tetapi dia juga tipe orang yang bisa mengguncang semua Wildlands dengan satu kep kakinya. Selain itu, karena mereka berasal dari pengawal pribadi Grand Heaven Master, dan telah menerima perintah khusus darinya untuk melakukan apapun yang dikatakan Bai Xiaochun, tidak ada dari mereka yang ragu-ragu untuk memperlakukannya dengan sangat hormat. Saat kelompok menunggu, pesawat surgawi Bai Xiaochun muncul di kejauhan dan kemudian melayang ke arah mereka di udara. Ketika berhenti, Zhou Yixing terbang keluar, mendarat di tanah, dan kemudian melihat sekeliling dengan waspada, seperti yang dilakukan oleh seorang pelayan yang setia. Ketika pandangannya tertuju pada brigade 3.000 orang, dia tampak terkejut. Setelah mempelajari situasi lebih dekat untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya yang tersembunyi, dia mengambil beberapa langkah mundur, lalu beralih ke pesawat surgawi dan menggenggam tangan. Grandmaster Bai, kehadiran Anda diminta. Katanya dengan suara keras. Kolonel Brigade ragu-ragu hanya sesaat sebelum menggenggam tangan dan memanggil dengan cara yang sama. Setelah itu, seluruh brigade menyuarakan kata-kata yang sama. Grandmaster Bai, kehadiran Anda diminta. Pada saat itu, Bai Xiaochun muncul di atas di geladak kapal udara surgawi, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Setelah melirik Zhou Yixing, dia terbang dan mendarat di depan brigade 3.000 orang. Saya adalah pelayan rendah hati Anda Wu Dao, kata sang kolonel. Salam, Grandmaster Bai. Jika Anda memiliki permintaan, maka hamba Anda yang rendah hati akan melakukan apa saja dan segala sesuatu yang mungkin untuk melihatnya terpenuhi. Dengan itu, Kolonel Wu Dao menggenggam tangan dan membungkuk lebih dalam dari sebelumnya. Bai Xiaochun merasa luar biasa tentang bagaimana semuanya berjalan. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia bergegas maju untuk menarik kolonel itu dari busurnya. Tidak perlu untuk semua itu, rekan Daois Wu, katanya dengan senyum tulus. Saya sebenarnya memiliki basis kultivasi yang sangat lemah.
Grand Heaven Master mengirim saya ke sini untuk mengerjakan necromancy saya, dan saya yakin bahwa saya akan membutuhkan banyak bantuan dari Anda di hari-hari yang akan datang. Seperti itulah Bai Xiaochun. Ketika orang memperlakukannya dengan sopan, ia akan memperlakukan mereka dengan lebih sopan sebagai balasan. Tentu saja, Wu Dao merespons dengan terlihat lebih hormat dan terpesona daripada sebelumnya. Dalam hati, dia sebenarnya sedikit terkesan dengan Grandmaster Bai ini. Meskipun menjadi ahli nujum duniawi, dia sama sekali tidak sombong. Sang kolonel dapat segera mengatakan bahwa ada lebih banyak hal baginya daripada yang dilihatnya. Dia pertama kali menyebutkan kelemahannya sendiri, kemudian membesarkan Grand Heaven Master, dan kemudian menyiratkan bahwa dia hanya di sini untuk bekerja pada necromancy, dan tidak tinggal dalam jangka panjang. Itu menunjukkan bahwa dia tidak tertarik merebut posisi atau kekuasaan sang kolonel. Sebenarnya, bahkan Wu Dao sendiri tidak merasa bahwa kekuatan yang dia perintahkan sangat berharga, karena itu dia sangat senang diperlakukan sedemikian rupa. Bai Xiaochun sudah berhasil membuat kesan yang baik. Para prajurit dengan cepat berkerumun di sekelilingnya dan membawanya ke pangkalan militer di daerah terbatas Sungai Dunia Bawah. Setelah semua formalitas diurus, Wu Dao memberi Bai Xiaochun kediaman terbaik, serta penjelasan terperinci tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan area terbatas Sungai Dunia Bawah. Akhirnya, malam mulai turun, di mana dia menyerahkan 2 medali komando dan kemudian pergi. Kediaman Bai Xiaochun tidak di tempat terbuka itu ditutupi oleh tembok tinggi. Itu, ditambah dengan fakta bahwa itu berada di tengah pangkalan militer, membuatnya tampak sangat aman dan terlindungi. Selain itu tidak hanya terdiri dari 1 kamar, tetapi lebih tepatnya, kamar utama dan 2 kamar samping. Bai Xiaochun sangat senang. Setelah Wu Dao pergi, Zhou Yixing menyiapkan beberapa formasi mantra untuk mengamankan area. Kemudian dia melaporkan ke Bai Xiaochun. Wu Dao mengatakan yang sebenarnya, Tuan, katanya, menahan suaranya. Setiap malam tengah malam, Sungai Dunia Bawah terwujud di sini. Ketika itu terjadi, Anda hanya bisa mendekati sungai itu sendiri jika Anda memiliki medali perintah khusus. Seharusnya, lokasi ini bukan sumber dari Sungai Dunia Bawah, tapi itu masih merupakan konvergensi yang kuat antara hidup dan mati. Karena itulah Sungai Underworld muncul di sini. Faktanya, ini adalah satu-satunya tempat di seluruh Wildlands di mana sungai akan bermanifestasi secara alami. Karena sifatnya yang unik, daerah ini adalah tempat yang sempurna bagi ahli nujum untuk mencari pencerahan. Setiap kali Sungai Underworld terwujud, banyak jiwa akan muncul, yang dapat dipanen menggunakan metode khusus. Tentu saja, ada bahaya yang terlibat, seperti yang diperkirakan. Semua hal ini telah diberitahukan kepada Bai Xiaochun oleh Wu Dao. Namun, Zhou Yixing telah menggunakan cara-caranya sendiri khusus untuk memverifikasi informasi untuk memastikan itu benar. Bai Xiaochun mengangguk. Dia sudah merasa jauh lebih santai sekarang karena dia jauh dari pusaran yang adalah Ark Emperor City. Dia tidak lagi harus terus-menerus khawatir tentang cara menghadapi aristokrasi, juga tidak harus selalu waspada. Meskipun dia tidak memiliki pasukan-pasukan mayatnya untuk diandalkan, dia masih bersemangat. Setelah beberapa saat berlalu, Zhou Yixing merendahkan suaranya lebih dan berkata, Tuanku, bagaimana dengan Song Ke? Bai Xiaochun menamparkan dahinya ketika dia menyadari bahwa dia sekali lagi melupakan Song Ke. Kembali ketika mereka meninggalkan kota, dia telah menginstruksikan Zhou Yixing untuk memasukkan Song Ke ke dalam tas berisi untuk dibawa, tetapi dalam beberapa bulan sejak itu, dia belum pernah melepaskannya ke tempat terbuka sekalipun. Aku benar-benar paman yang buruk. Pikirnya bersalah. Dia segera menyuruh Zhou Yixing untuk membawa Song Ke keluar dari kantong penahanan. Ketika dia muncul di tempat terbuka, dia tampak agak pucat dan bahkan terengah-engah. Terjebak di tas memegang selama berbulan-bulan hampir mencekiknya. Setelah mendapatkan sikapnya, dia melotot kesal pada Bai Xiaochun. Sebagai tanggapan, Bai Xiaochun berdeham karena malu dan kemudian mengulurkan tangan untuk menyibak rambut Song Ke. Meskipun ini terasa sangat aneh bagi Song Ke, dia tidak berani menghindar. Sebenarnya, dia menyadari bahwa, sejak dia tiba di inspeksi Manor, Bai Hao ini telah memperlakukannya dengan cukup baik. Tidak hanya dia memberinya sumber daya budidaya, serta ukuran keamanan, tetapi dia juga memberinya sedikit kebebasan. Setelah semua waktu yang telah berlalu, ia kebanyakan pulih dari cobaan sebelumnya. Bahkan, basis budidayanya bahkan telah mengalami kemajuan. Dia bahkan yakin bahwa, meskipun dia belum melampaui Bai Xiaochun, selama dia terus mengikuti Bai Hao ini dan mendapat manfaat dari sumber daya budidaya yang dia berikan, kemungkinan besar dia akan segera melakukannya. Bahkan jika saya tidak bisa melampaui Bai Xiaochun segera, saya pasti dalam posisi yang jauh lebih baik daripada dia. Dia mungkin terkenal, tapi dia jelas berlarian seperti tikus, berlari dari semua orang dan takut untuk bahkan menunjukkan wajahnya. Faktanya, jika dia menunjukkan wajahnya, dia pasti akan terbunuh dalam sekejap mata. Tiba-tiba, Song Ke sampai pada kesimpulan bahwa bertemu Bai Hao-nya merupakan pukulan keberuntungan. Bahkan jika dia diperlakukan agak seperti hewan peliharaan, itu layak, dan dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk tetap dengan Bai Hao.
Seekor hewan peliharaan. Jadilah itu. Ini adalah Will Lance dan tidak ada yang tahu siapa aku, Huff. Mungkin aku hewan peliharaan, tapi setidaknya aku hewan peliharaan ahli nujum duniawi. Bai Xiaochun bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi hewan peliharaan saat ini. Menghibur dirinya dengan cara ini, dia mendorong kepalanya sedikit lebih jauh sehingga Bai Xiaochun bisa mengacak-acak rambutnya sedikit lebih dalam. Tentu saja, Bai Xiaochun bisa langsung tahu apa yang dia pikirkan. Apakah orang ini benar-benar berpikir untuk menginjak-injakku di bawah kakinya? Berkedip beberapa kali pada betapa lucu situasinya, dia merenungkan apa yang akan terjadi jika Song Ke pernah mengetahui siapa dia sebenarnya. Ekspresi seperti apa yang akan muncul di wajahnya. Namun, bahkan Bai Xiaochun merasa bahwa hal seperti itu akan terlalu jahat. Ah, terserahlah. Bagaimanapun juga aku adalah pamannya, dan tipe orang yang sangat suci hatinya. Aku tidak bisa memberitahunya kebenaran yang brutal saat ini. Sambil mendesah, dia merenungkan betapa indahnya dia, dan juga tentang betapa setia dan mengabdinya dia untuk Song Junwan. Pada akhirnya, itu seperti pepatah lama, jika Anda mencintai saya, Anda juga harus mencintai anjing saya. Baiklah kalau begitu. Anda akan tinggal di sini sekarang. Fokus dengan baik pada kultivasi Anda. Setelah menawarkan beberapa kata nasihat lagi, dia menyuruh Zhou Yixing mengatur agar Song Ke bertindak sebagai pelayan roh. Song Ke menarik napas dalam-dalam, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Sambil mendesah, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa selama dia tetap dekat dengan Bai Hao, maka Bai Xiaochun tidak masuk hitungan. Meskipun dia tidak bisa menganggap dirinya benar-benar berada di pihak Bai Hao, dia tahu itu sekarang, dia harus melakukan apa saja untuk tetap hidup. Setelah mengirim Song Ke pergi, Bai Xiaochun melihat sekeliling halaman utama. Saat kegelapan malam semakin dalam, area terbatas sungai bawah dunia menjadi semakin sunyi. Kembali di Ark Emperor City, kota ini akan ramai pada malam hari ini. Meskipun Inspection Manor sendiri akan sunyi, bahkan area di sekitarnya akan hidup. Tapi di sini, semuanya menjadi sunyi senyap. Mengingat betapa Bai Xiaochun tidak terpakai untuk hal seperti itu, dia dengan cepat menepuk tasnya memegang dan menghasilkan pagoda penimbunan jiwa, dari mana Bai Hao terbang keluar. Bai Hao bisa mengatakan bahwa daerah ini sangat unik. Setelah melihat sekeliling, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan, area terbatas sungai dunia bawah ini tampaknya sangat mirip dengan ketel nekromancer. Aura, 9 seperti hidup dan mati pada saat yang sama. Ini sangat aneh, dan juga, sangat menyehatkan jiwa. Bergizi," Bai Xiaochun berkata, memandang Bai Hao dan memperhatikan bagaimana dia tampak jauh lebih jasmani daripada biasanya. Terkejut, Bai Hao mengangguk lalu duduk bersila dan mulai bernapas dalam-dalam. Hampir seketika, dia bisa merasakan semacam energi di daerah yang Bai Xiaochun tidak sadari, yang dengan cepat mulai mengalir ke tubuh jiwanya. Bai Xiaochun sangat senang tentang ini. Meskipun seluruh daerah terbatas sungai dunia bawah ini tampak seperti tempat yang membosankan sejauh ini, jika itu bermanfaat bagi Haur, maka itu akan membuat segalanya sedikit lebih tertahankan. Saat Bai Hao melanjutkan kultivasinya, Bai Xiaochun mengirim akal surgawi keluar ke daerah terbatas sungai dunia bawah. Sebenarnya itu bukan area yang sangat luas. Itu terdiri dari tebing yang luas, yang di atasnya adalah pangkalan militer. Dari pangkalan militer, tanah berangsur-angsur menurun, hingga dasar sungai yang kering terlihat di kejauhan. Setelah tengah malam, dasar sungai itu adalah tempat sungai Underworld akan muncul. Menarik akal surgawi, Bai Xiaochun duduk bersila di samping muridnya untuk berjaga-jaga. Ketika dia melakukannya, dia meninjau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyulap nyala api 18 warna, dan secara mental melatih mereka untuk mencoba menjadi lebih akrab dengan proses tersebut. Waktu berlalu. Tak lama, tengah malam mendekat. Zhou Yixing telah pergi sebelumnya untuk berunding dengan Wu Dao tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pertahanan pangkalan militer. Setelah kembali, dia melihat Bai Xiaochun dan Bai Hao keduanya duduk bersila, dengan Bai Xiaochun jelas berdiri menonton. Malam semakin dalam, sampai satu-satunya cahaya yang terlihat adalah bintang-bintang dan bulan. Pada saat itulah suara ketukan terdengar di pintu kediaman. Bai Xiaochun membuka matanya dan menyaksikan Zhou Yixing melangkah dan membuka pintu. Setelah itu, Wu Dao masuk, lalu menggenggam tangan ke arah Bai Xiaochun. "Grandmaster Bai, sungai bawah dunia akan segera terlihat. Mengingat hal itu terjadi setiap hari, kita para prajurit sudah terbiasa dengan hal itu. Tetapi karena ini adalah pertama kalinya Anda, Grandmaster Bai, saya sarankan Anda untuk tidak melewatkannya." "Kamu benar sekali, rekan Daois Wu," jawab Bai Xiaochun. "Mengingat aku belum pernah melihatnya, aku harus melihatnya. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini, dan kita bisa mengamatinya bersama?" Menanggapi undangan ramah Bai Xiaochun, Wu Dao duduk di sebelahnya dan menawarkan beberapa penjelasan lebih lanjut. "Pertama kali aku melihat sungai Underworld, aku benar-benar terguncang," katanya, sinar terpancar muncul di matanya. "Hampir seperti surga dan bumi dibuka di depan mataku. Benar-benar mengejutkan." Tepat ketika dia hendak mengatakan lebih banyak, suara gemuruh bisa terdengar dari langit.
Itu terdengar seperti guntur surgawi, dan segera menyebabkan Bai Xiaochun dan Zhou Yixing keduanya menatap ke langit. Wu Dao adalah satu-satunya yang ekspresinya tidak berubah. Ah, ini tengah malam. Underworld River akan segera muncul. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, suara gemuruh yang kuat memenuhi udara. Langit terdistorsi, mengirimkan riak selama puluhan ribu meter ke segala arah, mengisi hampir setengah langit. Gurgel, gurgel, gurgel. Sesuatu seperti suara air bisa didengar, yang dengan cepat tumbuh semakin keras dan jernih. Pada saat yang sama, kabut mulai memenuhi area terbatas sungai dunia bawah. Itu adalah kabut yang tampaknya dipenuhi dengan aura kematian, jenis yang dapat menyebabkan embun beku muncul kemanapun ia pergi. Bahkan, dengan cepat menjadi begitu dingin sehingga energi vital yang tidak murni yang dihembuskan semua orang berubah menjadi awan putih yang melayang ke udara. Bai Xiaochun bisa segera mengatakan bahwa aura kematian di daerah itu sangat kuat. Di lokasi lain, aura kematian yang kuat seperti itu akan menunjukkan bahwa ada sejumlah besar jiwa pendendam yang hadir. Tetapi pada saat ini, Bai Hao adalah satu-satunya tubuh jiwa yang terlihat di mana saja. Saat Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, suara air deras semakin kuat dan riak di langit semakin kuat, seolah-olah ruang dan waktu sedang terdistorsi. Riak-riak mencapai dasar sungai yang kering, dan kemudian tiba-tiba, air sungai meledak entah dari mana. Gemuruh yang luar biasa bergema ketika sebuah sungai megah muncul tepat di tengah-tengah dasar sungai yang kering itu. Mengangkat dan mendidih, itu mengalir ke kejauhan. Sungai itu tidak jernih, melainkan hitam. Saat melonjak, area terbatas dipenuhi dengan aura kematian yang lebih intens, dan kabut tumbuh lebih padat. Pangkalan militer di tebing itu tidak terpengaruh, memungkinkan Bai Xiaochun dan semua orang yang hadir memiliki pandangan yang sangat jelas tentang apa yang terjadi. Yang mengejutkan, masa jiwa-jiwa pendendam sekarang terlihat di dalam air. Beberapa berteriak, beberapa tidur, beberapa berjuang dengan kejam, beberapa tertawa. Namun, mereka semua bergerak dengan aliran sungai menghilang ke kejauhan. Bai Xiaochun terkejut, dan bahkan Bai Hao membuka matanya karena terkejut. Tanggapan Zhou Yixing adalah terkesiap tajam. Namun, Wu Dao jelas terbiasa dengan adegan itu. Dengan ekspresi yang sama seperti biasanya, dia tersenyum dan berkata, kami menelusuri sungai sampai ke ujungnya, beberapa lusin kilometer jauhnya. Ada gunung biasa di sana yang hilang begitu saja. Inilah yang terjadi setiap malam, dan itu berlangsung sampai fajar. Memfokuskan perhatiannya pada sungai, Bai Xiaochun bangkit. Dia sudah sangat ingin tahu tentang masalah ini. Dia telah mendengar banyak hal tentang sungai Underworld sejak dia datang ke Wildlands, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti ini. Menurut legenda, Zhou Yixing bergumam, di akhir sebenarnya dari Underworld River adalah Hell Emperor Palace, di mana adalah sosok yang dipuja semua orang di Wildlands Kaisar Neraka. Bai Xiaochun juga memikirkan legenda Kaisar Neraka, dan tidak bisa tidak mengintip melalui kabut di sungai dunia bawah. Begitu dia melakukannya, getaran melewatinya, dan matanya membelalak tak percaya. Sambil menunjuk ke sungai, dia tersentak dan berkata, ada seseorang di sana. Zhou Yixing dan Wu Dao keduanya terkejut, dan menatap kedua tepi sungai. Namun, keduanya tidak bisa melihat siapapun. Aku tidak melihat siapapun, kata Zhou Yixing. Kalian tidak melihatnya. Lihat di sana, itu orang tua. Dia mengenakan jubah hitam dan hanya duduk di sana. Bai Xiaochun menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali. Benar saja, yang duduk di sana di tepi sungai adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan punggung menghadap mereka. Sepertinya dia memancing. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga terhibur, dan sampai jumpa di part selanjutnya.